Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah, Bu Guru juga sehat. Sebelum pembelajaran, marilah kita awali dengan doa. Memohon kepada Allah semoga kita diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mundurkan kepala sebentar untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan, karena pada saat ini dalam keadaan pandemi, kalian tahu kan virus corona, jagalah kesehatan kalian supaya kita semua terhindar dari virus yang mematikan ini, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, mencuci tangan dengan deterjen atau sabun. Yang ketiga, memakai face shield atau masker. Selanjutnya, jaga jarak, hindari dari kerumunan. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kemarin kalian sudah belajar tentang daur ulang. Kalian pelajari, jangan habis dipelajari terus lupa lagi. Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tentang materi kali ini, yaitu tentang cerita fiksi dan non-fiksi, serta hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama, Guru akan menyampaikan tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah proses naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Contohnya novel, cerpen, dongeng, dan komik. Yang kedua, cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah karangan yang isinya bukanlah imajinasi, akan tetapi suatu karya seni yang bersifat faktual atau yang mengandung kebenaran. Contohnya buku harian, buku ilmiah, buku teks, dokumen desain, filsafat, kamus, makalah ilmiah, panduan dan manual, sejarah, dan surat. Di sini kamu harus bisa membedakan mana yang cerita non-fiksi, mana yang cerita fiksi. Di sini Bu Guru akan menyampaikan cerita non-fiksi, yaitu tentang hubungan antar makhluk dalam ekosistem. Di sini kalian akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya. Contoh, di sini ada ekosistem sawah, dilihat di situ. Di situ ada gambar tanaman. Tanaman itu disebut produsen. Terus tanaman itu dimakan oleh tikus. Tikus itu sebagai konsumen pertama. Tikus terus dimakan oleh ular. Ular itu disebut konsumen kedua. Selanjutnya ular dimakan elang. Elang itu sebagai konsumen ketiga. Elang itu mati dan diuraikan oleh zat pengurai, yaitu bakteri dan jamur. Setelah diuraikan, akan diserap kembali oleh tanaman. Itu yang dinamakan peristiwa rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya. Jadi kalian sudah tahu namanya rantai makanan, mana yang disebut produsen, mana yang disebut konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, atau selanjutnya mana yang termasuk zat pengurai. Setelah kalian mendengarkan atau menyimak penjelasan dari guru, kalian juga harus lihat di video YouTube. Di situ ada
video tentang rantai makanan. Kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik. Di situ ada linknya, kalian lihat di linknya. Terus kalau sudah, nanti kalian boleh tanya sama guru. Barangkali dalam materi, dalam video ada yang kalian belum paham, belum jelas, boleh langsung ditanyakan sama guru. Kalau sudah, guru akan ngasih tugas pada kalian. Tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian membuat gambar rantai makanan. Kalian buat, terus di bawahnya mana yang ikutnya produsen, mana yang ikutnya konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen atau selanjutnya, serta mana yang disebut pengurai. Nanti kalian terserah mau menggambar rantai makanan dalam ekosistem apa, apakah ekosistem sawah atau danau atau laut, terserah. Untuk tugas yang kedua, kalian kerjakan ulangan pakai link. Kalian masuk ke link Google Form, itu sudah ada linknya. Kalian tinggal mengerjakan dengan baik, dengan maksimal, tidak usah cepat-cepat tapi hasilnya jelek. Kerjakan dengan maksimal supaya hasilnya lebih baik. Itu saja yang guru sampaikan. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh langsung tanya atau lewat japri, lewat WA. Ada kan lewat WA grupnya sudah ada, tinggal kalian tanyakan sama guru. Nanti guru akan langsung menjawab apa yang kalian belum pahami. Itu saja. Jangan lupa, walaupun dalam keadaan seperti ini, kalian harus tetap semangat, pantang menyerah, biar hasilnya kalian baik. Capailah cita-cita kamu, pantang menyerah. Semangat!